Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat datang di channel Pak Coding. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai Java Inheritance. Ya, jadi apa itu inheritance? Ya, Java Inheritance atau pewarisan adalah proses di mana suatu kelas memperoleh properti, misalnya data member, method dari kelas lainnya. Ya. Jadi, tujuan pewarisan ini, adalah agar, kode yang ada dapat kita gunakan kembali sehingga satu kelas cukup menambahkan fitur unik lainnya, serta mengembangkan metode yang sudah ada dari kelas lainnya. Jadi konsep pewarisan itu, ya yang namanya pewarisan berarti, misalnya saya mewariskan sesuatu ke A misalnya, artinya saya punya sesuatu yang bisa saya berikan ke A. Jadi, pada kelas Java, pewarisan pada Java ini yang dimaksud adalah, ketika sebuah kelas memiliki data member, method, lalu kemudian data member dan method itu diwariskan ke kelas lainnya, hingga kelas lain tersebut dapat juga menggunakan data member dan method dari kelas, yang mewariskan tadi, ya. Berbicara mengenai, inheritance sendiri itu, ada dua hal yang perlu kita ketahui, yaitu superclass dan subclass. Eee, Superclass sendiri itu merupakan kelas yang sifat dan fungsinya digunakan atau diwariskan ke kelas lainnya. Jadi, kita bisa menyatakan bahwa superclass ini, seperti induk ya, atau parent ya, parent atau kadang kita juga sebut sebagai base class. Jadi superclass ini adalah, kelas yang mewariskan. Sedangkan subclass adalah, eee, kelas yang memperluas atau mengextends fitur kelas lainnya atau fitur kelas, superclass tadi. Jadi subclass adalah kelas yang menerima, pewarisan dari superclass. Subclass juga dikenal sebagai, child class ya. Kemudian, inheritance sendiri itu, terdiri atas beberapa jenis ya, jenis jenis. Dilihat dari model penurunannya atau pewarisannya, ada single inheritance, ada multiple, ada multi-level, ada hierarki, kemudian ada hybrid. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai, single inheritance, ya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke program. Sudah, tampil di layar teman-teman sekalian. Nah, di sini kita lihat, hanya ada kelas main ya. Sekarang kita untuk, mempraktekkan inheritance ini artinya paling tidak kita membutuhkan dua kelas. Sekarang kita coba membuat, sebuah kelas baru. Bernama kelas dosen. Dan di dalam kelas dosen ini ada data member ya, ada variabel, kemudian ada method. Ya, anggaplah kita coba memberikan string, spesi. Dan string nama kampus, dan kita coba tambahkan metode ya, void. Jadi tugas dosen ya, tugas sama satu misalnya. Kita pakai void karena kita tidak memerlukan, nilai balik dari, metode ini.
Kemudian, untuk, akses modifiernya sendiri, adalah default ya, karena kita tidak menuliskan, public atau status lainnya. Sekarang kita coba tampil. Jadi, ini yang akan kita coba tampilkan. Kemudian kita coba membuat, eee, metode yang kedua pada kelas ini. Ya, tugas utama lainnya. Oke, sampai sini kita sudah memiliki, kelas dosen ya, dengan 2 variabel di dalamnya dan, 2 metode ya. Itu metode tugas utama 1 dan metode tugas utama 2. Sekarang kita ke kelas main pada main.java. Di kelas main kita coba menambahkan, agar maaf, jadi agar, eee, pewarisannya bentar bisa terlihat dengan jelas apa perbedaannya jika tanpa mewarisi dan dengan mewarisi metode dari kelas lain, kita coba tambahkan satu metode juga di kelas main-nya. Oke, ya, kita buat metode sederhana saja, yaitu untuk menampilkan nama dosen. Jadi ini tujuannya adalah untuk ini ya, untuk buat teman-teman paham bagaimana apa maksud dari inheritance itu sendiri. Dalam hal ini adalah single inheritance. Jadi kita buat metode yang sederhana saja. Printkan nama dosen misalnya T. Ya, oke. Ya, sekarang di kelas main kita sudah memiliki dua metode, yaitu metode main dan metode nama dosen. Nah, di metode main, karena ini adalah metode utama ya, jadi semua yang ada, kode yang ada di dalam metode main ini yang akan dieksekusi pertama kali. Oke, kita coba membentuk objek dari kelas main. Ya. Jadi main, kemudian obj1, kemudian new main. Lihat kembali bagaimana membuat sebuah objek dari suatu kelas. Sekarang kita sudah memiliki sebuah objek bernama obj1 yang dibentuk dari kelas main. Sehingga obj1 ini memiliki metode dan data member yang sama dengan kelas main. Ya, kemudian di sini saya lupa, kita coba tambahkan ini ya. Variabel juga. String. Oh ya, MK utama machine learning. Oke. Ya, di kelas main ini sekarang sudah memiliki dua buah metode dan satu variabel ya, member. Oke. Setelah itu kita coba menampilkan ini ya, variabel di atas ya. Kita coba obj1, oh sorry, system out println obj1 dot kan string obj1 dot mk sama. Coba kita run. Jika kita run, maka tentu ini akan dieksekusi ya. Ini bisa dieksekusi karena obj1 ini adalah objek yang dibentuk dari kelas main, di mana kelas main memiliki variabel mk utama dan metode nama dosen. Jadi sehingga ketika kita akan mengakses data member dan metode ini, nah itu diperbolehkan.
Misalnya juga seperti ini, obj1 dot apa tadi nama dosen. Oke, ketika kita run, ini pasti akan memunculkan nama dosennya, ya. Karena ketika baris 24 indeks eksekusi, obj1 metode nama dosen ini akan dieksekusi. Nah, di mana metode nama dosen ini berisi perintah untuk menampilkan nama di. Sampai di sini paham ya? Jadi kita bisa mengakses metode dan data member dari kelas yang membentuk obj1, yaitu kelas main. Sekarang bagaimana jika kita akan menampilkan atau mengakses metode yang ada di kelas dosen ini tanpa membuat objek baru? Nah, caranya adalah, atau gini, saya kasih contoh dulu biar ini ya lebih paham. Apabila misalnya saya ingin menampilkan ini ya, ini profesi ini ya, profesi ya, atau nama kampus. Sistem dan obj1 dot nama kampus. Pasti error ini. Kenapa error? Karena di kelas main tidak ada variabel nama kampus ini. Ya, otomatis akan error. Walaupun di dalam satu file yang sama, ini ada nama kampus, tapi ini kelas yang berbeda, sehingga tidak diperbolehkan. Nah, bagaimana caranya agar kita dapat mengakses variabel yang ini juga? Nah, disinilah konsep inheritance berfungsi. Ya. Sekarang perhatikan, di kelas main ini saya akan menambahkan word extends. Oh sorry, extends dosen. Sekarang ini artinya bahwa kelas dosen ini menjadi superkelas dari kelas main, di mana kelas dosen akan mewariskan data member dan semua metode yang ada pada kelas tersebut kepada kelas main. Karena kelas dosen ini sudah mewariskan isinya ke kelas main, maka secara otomatis objek yang dibentuk dari kelas main, apapun namanya, selama itu dibentuk dari kelas main ini, maka objek tersebut juga dapat digunakan untuk mengakses metode dan data member dari kelas dosen ini. Nah, dosen ini tadi sudah mewariskan apa yang dia miliki ke kelas main. Nah, sehingga di sini bisa kita lihat di baris ke-25 itu sudah tidak error lagi. Apa? Karena ini dosen sudah mewariskan ke kelas main metode dan data membernya, sehingga kita dapat mengaksesnya melalui objek 1 yang dibentuk dari kelas main. Buktinya, nah ini tidak ada error lagi. Nah, ini bisa dicetak kan? Sekarang saya bisa pindahkannya supaya lebih rapi. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan cetak ya. Misalnya apa lagi ya yang ada di atas? Profesi ya. Misalnya sistem output obj1 kan dot profesi. Kemudian apalagi yang ada di atas? Tugas utama ya. Coba di sini obj1 dot tugas utama itu kelihatan kan sudah dapat dieksekusi. 1 dot tugas utama 2 sudah tidak error. Nah, sehingga ketika kita eksekusi tidak ada error dan bisa menampilkan output yang sesuai dengan sudah kita bentuk tadi di masing-masing metode. Jadi konsep inheritance itu seperti itu ya. Jadi kenapa kenapa ini disebut sebagai single inheritance? Karena sebuah kelas ini
kelas dosen ini mewariskan ke kelas main. Jadi, satu kelas mewariskan ke kelas lainnya, ya. Jadi sebuah kelas mewariskan, metode dan data membernya ke satu kelas yang lain, ya. Jadi itu yang dimaksud sebagai single inheritance. Oke? Jadi teman-teman, ingat sekali lagi bahwa inheritance itu adalah pewarisan. Jadi ketika sebuah kelas mewariskan data member dan metodenya kepada kelas lain, maka objek yang dibentuk dari kelas atau subkelas tersebut juga dapat mengakses metode dan data member dari superkelasnya, ya. Dalam hal ini, objek satu yang dibentuk dari kelas main, di mana kelas main mengextend kelas dosen atau menerima pewarisan dari kelas dosen, itu juga dapat mengakses, data member dan metode dari kelas dosen, ya. Jadi seperti itu. Oke, saya rasa sangat jelas. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga apa yang saya jelaskan pada video kali ini dapat, mencerahkan, dapat membantu teman-teman yang baru mempelajari bahasa pemrograman Java ini, eee, teman-teman bisa dapat lebih mudah memahami, ya. Eee, dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.